Oke, selamat sore teman-teman Pigeon Lovers yang ada di rumah. Salah satu bintang tamu kita. Halo, Halo, selamat sore sore. semuanya. Selamat bergabung untuk Mr. Fajar. Ya, terima kasih, Wah, luar biasa Mister. sekali. Mr. Fajar, sebelum kita mulai hari ini udah masuk ke episode 16 nih, Mister. Oh, keren Jadi, banget sih. Udah panjang ya. iya, Lumayan. lumayan panjang. Jadi teman-teman dari Pigeon Lovers, khususnya Mister Global Jawa Barat 2020 dan Mister Global Jawa Timur juga, hari ini adalah episode yang spesial banget nih, episode ke-16. Bintang tamunya itu dari Mister M. Rofiul Fajar ya, bener ya Kak ya? Dan Wah, juga, betul sekali. betul, dan by the way nih teman-teman Pigeon Lovers, Mister Fajar ini adalah satu runner up kedua loh dari Mister Global Jawa Timur 2019. Wah, mantap. Jadi sebelum kita masuk ke sharing kita nih, Mister nih, aku mau ngasih tahu sahabat-sahabat Pigeon Lovers di rumah bahwa sebelum kita memulai segmen pertama pada hari ini, selamat juga untuk teman-teman yang mau berbuka puasa nih untuk sore hari nanti nih, Mister. Dan juga jangan lupa kita follow juga di Instagram @misterglobaljawabarat 2020 atau juga di @misterglobaljawatimur ya Kak ya. Betul. Dan juga bisa follow di @bintang tamu kita dari mrfajar95 dan juga saya sendiri Theo Brown Official dan yang terakhir regional director kita dari Mister Global Jawa Barat yaitu Kiki Berbi _Mua. Dan hari ini nih, Mister Fajar nih, sebelumnya thank you banget nih, Mister, untuk kolaborasinya bareng Mister Global Jawa Barat nih, untuk Mister Fajar. Sama aku juga mewakili Mister Global Jawa Timur mengucapkan terima kasih sudah diajak kolaborasi sore ini. Kesempatan yang luar biasa juga buat sharing. Betul banget. Jadi, how do you feel nih, Mister? Pada hari ini bisa gabung sama dengan Mister Global Jawa Barat. I feel a little bit nervous but more excited. Oh, kaget. Tapi Ya, gimana kabar semua Mister, keluarga Mister Fajar di rumahnya, di iya, tempat dia? alhamdulillah sehat dalam kondisi saat ini gitu ya, yang harus stay at home dengan pandemi seperti ini. uh, di Jawa Timur juga ada beberapa kota termasuk kota aku sekarang itu lagi PSBB, jadi Oke. harus tetap sehat juga untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Wah, betul, bener banget nih teman-teman mungkin yang baru bergabung, selamat bergabung. Hari ini nih Mister Fajar akan kasih sharing motivasi buat kalian semua pigeon lovers di rumah. Semoga kita berharap ya Mister ya, teman-teman setelah selesai episode ini bisa mengaplikasikan motivasi yang diberikan Mister Fajar. Amin, amin, amin. Sebenarnya bukan sharing motivasi sih, mungkin sekedar sharing tentang pengalaman perjalanan pageant gitu ya. Mungkin yang bisa buat inspirasi teman-teman juga yang di luar Yes, sana mungkin saat ini lagi sedang ingin mencoba atau sedang di pageant, mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi juga. wah luar biasa. Mungkin nih untuk Theo pribadi nih kan sama teman-teman pigeon lovers di rumah mau lebih kenal dekat nih sama Kak Fajar nih, Kak Iya, Mister iya. Fajar. Kira-kira boleh sharing nih Kak, stay tinggalnya di mana, berapa bersaudara dan kegiatannya apa untuk sekarang-sekarang ini di pandemi? Oke, mungkin aku bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kali ya, biar lebih akrab juga sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku Muhammad Taufil Fajar, teman-teman bisa panggil aku Fajar. Saat ini saya lahir dan besar di Kabupaten Gresik, Jawa Oke. Timur. Terus saat ini saya berusia hampir 25 tahun dan kegiatannya saat ini sedang work from home juga sambil mengurus atau membantu juga beberapa bisnis keluarga di rumah. Gitu. Wah, menarik, menarik. Kegiatannya selama pandemik ini bekerja dari rumah aja, Mister Fajar.
Iya, jadi pekerjaan apa yang bisa saya lakukan di rumah, saya akan memaksimalkan hal itu untuk bisa dilakukan di rumah aja. Tapi memang nggak 100% aku bisa di rumah terus sih sebenarnya. Memang harus ada beberapa kali harus keluar dari rumah, cuman sangat minim gitu. Memang ada saat-saat penting yang harus dibutuhkan untuk keluar rumah, ya aku harus keluar rumah, tapi tetap menggunakan alat pelindung diri yang sesuai juga, tetap selalu cuci tangan juga atau selalu pakai hand sanitizer juga ketika keluar, pakai masker kayak gitu. Wow. Terima kasih nih untuk perkenalannya. Jadi emang di Gresik ya sekarang ya, Mr. Fajar. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman. Mungkin Mr. Fajar ini sebelum mengikuti Pigeon Lovers ya, Beauty Pigeon ini, kegiatan sebelumnya kira-kira apa nih, Mr. Fajar? Kalau ditanya mengenai kegiatan aku mungkin sebelum Mister Global Jawa Timur kali ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin aku dulu berawal mungkin dari segi pendidikan, aku dulu sempat berkuliah di Kota Malang, tepatnya di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Sipil. Kemudian setelah mengalami proses perkuliahan, aku sempat bergabung juga di agensi modeling juga, sempat selama 1 tahun lebih mungkin di agensi modeling, sempat berkarir juga di dunia modeling. Baru di tahun 2016 itu pertama kalinya aku bergabung di Duta Wisata Kota Malang, namanya Kakang Mbak Yu Kota Malang. Dan di situ adalah pageant pertama yang aku ikutin, dan alhamdulillahnya berhasil sampai di tahap 3 besar ya, kayak aku mendapatkan gelar wakil 2 saat itu, wakil 2 Kakang Kota Malang 2016. Jadi dari tahun 2016 kemudian aku berlanjut, karena dari 2016 itu karena sudah bergabung di organisasi Duta Wisata, banyak sekali senior-senior yang menginspirasi juga buat aku untuk ikutan kompetisi yang lain selain dari Duta Wisata. Jadi dari situ dapat banyak sekali masukan, dapat juga tim juga yang mentoring untuk aku bisa berangkat kompetisi di dunia pageant, male pageant terutama. Waktu itu di tahun 2017 aku baru mulai pageant pertama aku, male pageant, yaitu yang pertama Putra Indonesia Jawa Timur 2017. Tapi di saat itu mungkin belum rezekinya juga, jadi aku hanya bisa dapat gelar di third runner up atau runner up 3, posisi keempat dari Putra Indonesia Jawa Timur 2017. Terus di tahun yang sama juga, karena mungkin aku pribadi orang yang suka mencoba hal baru, terus masih penasaran juga, kira-kira potensi aku sampai sejauh mana sih kayak gitu. Jadi aku mencoba lagi di tahun yang sama, tapi di ajang yang berbeda. Baru aku ikutan Mister Indonesia Jawa Timur 2017. Dan lagi-lagi mungkin belum rezekinya aku di organisasi itu juga, di kompetisi itu mungkin aku saat itu kayaknya di tahap 8 besar dan mendapatkan gelar Mister Intelligentsia. Terus setelah itu aku memutuskan untuk kayaknya mungkin awalnya berpikir gitu, kayaknya mungkin male pageant bukan sesuatu yang cocok untuk aku gitu. Jadi akhirnya aku rehat selama hampir 1 tahun untuk persiapan di kompetisi di tahun berikutnya. Baru di tahun 2018 aku ikut pemilihan Duta Bahasa Jawa Timur 2018. Alhamdulillahnya mungkin bisa berada di jajaran 3 besar juga, tapi tetap di posisi ketiga nih. Jadi kayak aku pribadi ini masih haus akan bisa di posisi yang juara 1 gitu loh. Kayak aku pengen banget untuk mewakili Jawa Timur di ajang nasional gitu. Gimana caranya? Dan itu aku salah satunya juga coba mengikuti Duta Bahasa Jawa Timur. Tapi lagi-lagi belum rezekinya. Akhirnya aku berada di posisi 3 di Duta Bahasa Jawa Timur 2018. Akhirnya kayak aku mencoba untuk introspeksi diri lagi nih. Selama beberapa tahun pengalaman itu, kira-kira apa ya kekurangan aku, mungkin kelebihan yang aku punya yang aku kembangkan lagi. Terus akhirnya persiapan lagi nih untuk kompetisi di tahun berikutnya. Awalnya di tahun 2019 itu aku berencana untuk mengikuti ajang Putra Putri Batik Nusantara
2019. Tapi kebetulan di awal tahun ada pembukaan pendaftaran Mister Global Jawa Timur yang pertama kali diselenggarakan di Jawa Timur saat itu. Jadi akhirnya aku memantapkan diri juga untuk ya udahlah, mungkin ini aku di tahun 2019 nih di Mel Pageant kayak gitu. Aku coba lagi di 2019, aku coba ikutan Mister Global Jawa Timur, dan alhamdulillah juga kita berada di jajaran 3 besar, tapi lagi-lagi masih belum bisa mendapatkan posisi pertama. Jadi aku hanya sampai di posisi runner-up atau posisi ketiga di Mister Global Jawa Timur. Dari situ aku mulai paham nih kayak pattern-nya Mel Pageant seperti apa, atau pageant-pageant yang lain itu seperti apa. Ketika aku ikutan duta wisata, kriterianya seperti apa. Kalau misalnya Mel Pageant, kriterianya seperti apa. Kalau misalnya duta bahasa, seperti apa. Dan mungkin pageant-pageant yang lain seperti itu. Akhirnya, aku mulai paham. Dari situ, sebelum Mister Global pun, aku sudah mulai menyusun strategi-strategi gitu kan. Kayak mulai mengenali dulu organisasinya, kayak gimana, tujuan, visi dan misi seperti apa, terus kriteria pemenang yang dicari seperti apa, itu aku mulai cari tahu juga. Terus kira-kira nih apa ya, persiapan apa aja yang harus aku lakukan, mungkin dari segi fisik untuk Mel Pageant terutama, mungkin aku harus lebih bugar, lebih sehat, punya gaya hidup yang sehat, itu yang ideal kayak gitu ya. Terus kemudian dari segi intelligence juga, aku mungkin harus menambah lebih luas lagi wawasan. Kira-kira wawasan apa aja yang perlu aku serap, yang perlu aku pelajari gitu. Kemudian ya lagi-lagi aku harus terus improve tentang attitude aku juga, karena nggak ada hal lain juga. Mungkin menurut aku pribadi juga, untuk di pageant itu attitude adalah landasan atau fondasi dasar deh buat ikuti kompetisi. Jadi ketika attitude kita baik, poin-poin yang lain kayak misalnya beauty atau handsomeness kita dan intelligence kita akan kelihatan kayak gitu. Yes, akan tershow up lah ya intinya ya, Mister ya. Aku tertarik tadi, Mister bicara tentang progres ya, bukan hanya 1-2 kali, tapi progres perjalanan destination Mister Fajar sendiri penuh dengan bisa dibilang ambisi juga ya untuk mendapatkan posisi winner ya, Mister ya. Iya, mungkin kita harus, bukan ambisi sih, memang berambisi, cuman tidak terlalu ambisius juga. Mungkin aku setiap berkompetisi, aku memasang target setinggi-tingginya, jadi biar usaha yang aku lakukan bisa setinggi-tingginya juga, sekeras mungkin gitu, untuk mencapai target tinggi itu. Tapi ketika aku mencapai target hanya untuk mencari pengalaman, hanya menjadi finalis, dan segala macam, itu yang membuat aku jadi kayak terlalu menggampangkan atau malas-malasan juga untuk berusaha gitu kan. Tapi ketika target kita memang di posisi pertama nih, ya mau nggak mau harus jadi yang utama, harus jadi maksimal gitu untuk melakukan sebuah usaha gitu. Dan apa yang dicapai juga sesuai dengan perjuangannya ya, jadi nggak setengah-setengah ya, Mister ya. Apapun hasilnya ya kita hanya bisa berpasrah juga. Betul, jadi nanti ya tetap Tuhan juga yang bercampur tangan gitu kan. Jadi ya tetap menerima apapun hasilnya juga. Wah, luar biasa. Bisa semangat, aku bisa maksimal dalam ini berusaha. Gitu. Wah, tadi tentang attitude, aku setuju banget tentang apa yang dikatakan sama Mister nih, Mister Fajar. Gimana kalau kita ada atribut khusus, tapi kalau back to attitude kita semuanya tuh nggak ada, sama aja semuanya tuh kayak kosong gitu ya, Mister ya. Kayak nggak ada artinya. Betul, karena ketika kita masuk nih di dunia pageant ya, apapun, nggak cuma di dunia pageant, kita di dunia kerja deh, kayak gitu. Kita kan butuh memperluas lagi relasi kita, gitu. Kita akan bertemu dengan orang-orang baru, dengan latar belakang yang berbeda, beragam juga, dan kita menanggapi seperti apa, dan kita bisa menempatkan diri dengan baik, berperilaku dengan baik, maka orang-orang di sekitar kita, jaringan baru atau relasi baru yang kita punya ini, merasa kayak bisa menerima kita gitu. Jadi ketika memang dari awal attitude kita bagus, orang akan bisa menerima kita, tapi begitupun sebaliknya, ketika attitude kita kurang, ya orang akan respect juga ke kita gitu. Mungkin kalau di apa yang bisa aku ambil, mungkin aku bisa mengambil dari hukum Newton gitu ya. Ketika kita memberikan aksi, kita akan mendapatkan reaksi yang sama gitu. Gitu.
Wah, Itu sih. jadi dari aksi dan reaksi yang kita berikan itu apa namanya balance dengan apa yang orang berikan juga ke kita ya, Mister Fajar Ya, ya. diharapkan seperti itu. Walaupun kita nggak menutup kemungkinan reaksi orang akan Betul. berbeda-beda, Betul. tapi ya kita hanya bisa mengharapkan itu. Jadi kayak kita melakukan apa yang terbaik, kita Ya. berperilaku dengan baik, yang kita harapkan juga orang bisa berperilaku baik juga ke kita. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang juga ada aja yang masih menganggap kita nggak baik gitu kan, karena persepsi orang akan berbeda-beda gitu. Jadi tergantung dari pribadi masing-masing lagi. Individu masing-masing. Wah, tadi tentang Mister, tentang aksi dan reaksi ya dari salah satu hukum Newton juga. Aku mau kasih pandangan bahwa ke teman-teman pigeon lovers di rumah juga bahwa kita bisa memberikan aksi kepada setiap orang, tapi untuk reaksi itu kita nggak bisa mengatur reaksi apa yang akan orang berikan untuk kita pertama. Betul, Karena kan betul setiap banget. orang dia punya pola pikir dan cara pandang dia yang emang kita nggak bisa nih ganggu gugat karena emang individu personalitinya mereka pertama. Betul, betul Wah, sekali. dari Mister Fajar nih, tadi kan tentang setiap perjalanan ya, proses dari duta bahasa juga, salah satu menempati beberapa posisi mungkin tidak menjadi winner, tapi ini nggak semua orang bisa mendapatkan posisi seperti itu, Mister. Banyak orang-orang juga yang ingin seperti apa yang didapatkan oleh Mister Fajar. Sekarang kira-kira apa yang menjadi motivasi dalam diri Mister Fajar nih untuk mengikuti pemilihan-pemilihan seperti Pigeon dan lain-lain nih, Mister? Gini ya, kalau misalnya mengenai hal itu sih, aku pribadi gitu ya, Yes. ketika mengikuti sebuah kompetisi, kita harus punya niat dulu, punya tujuan juga. Ketika tujuan itu sudah jelas, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan nih. Kenali dulu kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangan yang kita punya yang bisa kita gunakan nanti ketika berkompetisi. Itu aku sudah terapkan mulai dari 2016, walaupun jauh sebelum itu aku mungkin pribadi yang awalnya mungkin merasa introvert ya, kayak aku Oke. bisa apa sih kayak gitu. Kira-kira aku punya kemampuan apa? Belum tentu orang lain punya juga, tapi aku bisa berikan ke kompetisi itu. Begitupun juga kelemahanku juga. Kira-kira apa ya yang perlu aku harus uh, tutupi, atau misalnya aku harus kasih tahu juga, tapi aku tahu nih cara menghadapi kelemahan aku ini seperti apa kayak gitu. Mungkin berawal dari duta wisata, ketika itu aku masih belum kemampuan public speaking yang lumayan. Aku masih Yes. orangnya yang kurang percaya diri ketika berhadapan dengan orang secara langsung, bertatap muka secara langsung, mengalami interview face to face gitu. Aku masih merasa nervous banget, belum punya pengalaman di bidang itu juga. Kemudian apalagi ketika pertanyaan itu dengan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, aku tahu banget kelemahanku itu di bahasa Inggris waktu itu. Jadi aku tahu nih cara apa ya yang harus aku lakukan, langkah apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki atau menutupi kelemahan yang aku punya gitu. Jadi aku mulai tanya-tanya, aku mulai latihan, aku mulai improve kemampuan bahasa Inggris aku, mulai ikut les speaking gitu kan, dan segala macam deh. Aku coba segala cara untuk improve. Terus kemudian ya itu sih, pasang target juga itu perlu. Kemudian apa ya, kenali juga kompetisi dan kompetitor kita itu seperti apa sih, medan. Kita harus sebelum sebelum perang nih, kita harus tahu banget medan perang yang akan kita masuk itu seperti apa. Jadi kita harus siap nih ketika mau berperang, kita mau bawa apa aja gitu. Mau bawa pisau kah, atau yang lainnya gitu. Jadi kita harus tahu ya itu dari sisi kelemahan dan kelebihan kita gitu. Itu yang akan kita bawa, itu yang akan kita sampaikan juga ke dewan juri mungkin ya, ke organisasi yang bersangkutan gitu. Aku punya kelebihan seperti ini, aku punya kelemahan seperti ini, tapi aku tahu cara menghadapi kelemahanku seperti ini gitu. Aku tahu kelebihan aku, tapi aku nggak akan berhenti untuk improve gitu kelebihan yang aku punya gitu. Potensi yang aku punya itu aku selalu akan kembangkan.
terus kan. Itu pun berlaku, dan pengalaman itu juga menurut aku sebuah pembelajaran hidup yang sangat luar biasa ya, kayak dari duta wisata awalnya, terus ikutan pageant yang berbeda juga latar belakangnya, mungkin dari segi organisasi, dari segi visi misi, dan juga kriteria pemenang yang dicari. Dari situ pengalaman itu yang membuat aku belajar juga, oh ternyata persiapan seperti apa sih yang harus aku lakukan jauh sebelum itu agar aku siap tempur nih ketika berkompetisi kayak gitu. Jadi ketika nanti aku terjun di medan perang kompetisi itu, aku nggak datang dengan tangan kosong gitu. Aku bisa siap gitu dengan apapun yang ada gitu. Wah. Jadi gimana cara kita bisa mengimprovisasi dari oke, kita sadar diri akan kelebihan dan kelemahan kita juga ya Mr. Fajar ya. Jadi teman-teman juga pigeon di rumah jangan berpikir ketika kalian punya kelemahan kalian langsung give up, terus kalian langsung berpikir kayak oke, nggak ada planning nih untuk ke depan untuk hidup kita gitu. Jadi tetap percaya diri tapi juga nggak boleh overconfident pastinya, dan juga kalian yang tahu hidup kalian tahu talent kalian apa, dan kalian pupuk nih pelan-pelan, gak ada yang instan ya Mr. Fajar ya, kayak Mr. Fajar memulai dengan perjalanan karirnya ini bukan langsung jadi nih Pigeon Lovers. Jadi Mr. Fajar juga dia berawal berjuang dari sebuah perjuangan, dan juga dia menggali lagi menyeting dirinya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Mr. Fajar nih, aku dengar nih Mister ini, aku dengar nih Mr. Fajar nih punya beberapa hobi khususnya di bidang musik ya. Oh iya. Iya, lumayan. Kalau ini mungkin aku bilang seperti itu ya, karena dari kecil mungkin aku suka dengan mungkin kalau musik bukan, mungkin di dunia tarik suara kali ya, karena aku hobi suka nyanyi aja gitu. Cuman aku nggak pernah yang harus ikut les atau apa, cuman hanya ikut ekstra terus kompetisi yang ya mungkin tingkatnya mungkin kabupaten, terus provinsi dan lain-lain kayak gitu. Itu berawal dari SMP itu aku sempat ikutan ekstrakurikuler band kayak gitu ya. Habis itu pernah juga jadi penyanyi solo juga pernah, terus kompetisi juga. Waktu itu sempat kompetisi duet bareng Leto sempat, tapi waktu itu ya namanya kompetisi pertama, aku sampai di tahap semifinalis aja, jadi belum sampai di tahap yang 10 besar atau sampai menang gitu, enggak. Terus baru di waktu zaman SMA juga baru ikutan paduan suara. Dari situ banyak sekali pengalaman juga tentang musik, ilmu musik yang aku pelajarin juga. Gimana caranya aku harus menyanyi dengan nada yang sesuai, cara membaca notasi dan segala macam. Jadi dari situ aku terus mengembangkan potensi ya di bidang tarik suara. Beberapa kali kompetisi sampai di tingkat Jawa Timur waktu itu pernah di Universitas tahun 2012 itu gitu. Itu baru di dunia perkuliahan itu aku nggak menghentikan passion aku di dunia tarik suara. Akhirnya di kuliah di Universitas Brawijaya aku juga bergabung di paduan suara mahasiswa Universitas Brawijaya. Terus dapat kesempatan juga pernah berkompetisi di ITB waktu itu tingkat internasional. Jadi waktu itu di tahun 2015 kalau nggak salah itu Universitas Brawijaya, tim aku paduan suara itu mendapatkan posisi pertama di kompetisi internasional choir competition itu. Jadi di ITB tepatnya di tahun 2005 kayak gitu. Jadi mungkin dari beberapa kompetisi itu yang ya awalnya mungkin aku menganggap nyanyi itu adalah sebuah hobi aja yang aku nggak bisa menekuni itu, nggak bisa menjadikan itu sebagai mungkin nanti di dunia nyata itu sebuah pekerjaan. Aku nggak pernah berpikir jadi seorang penyanyi yang terkenal atau apa itu enggak, cuman hanya melakukan hobi aja gitu dengan ikut kegiatan.
Jadi salah satu talent hobi yang juga selain di dunia pageant sudah ada pengalaman ya sebelumnya ya, benar-benar dengan jam terbang yang juga banyak nih pageant lovers nih. Jadi tarik suara ya, karena nggak banyak juga ya. Biasanya kan kalau kita ngomongin tentang pageant itu biasanya nggak jauh dari bisa jadi model dan juga misalkan dari model-model brand, runway, terus juga mungkin di entertain, tapi jarang sekali yang ibaratnya bisa dihitung lah ya untuk seorang pageant itu dalam dunia tarik suara misalkan mempunyai kelebihan seperti itu. Jadi wah luar biasa banget ya, multi talent juga nih Mr. Fajar ini. Dan kira-kira nih Mr. Bagi kisah sampai bisa perjalanan singkat, kenapa bisa khususnya yang Jawa Timur aja nih, Mr. Global Jawa Timur sampai bisa terpilih, cerita dengan di karantina gimana, itu bisa share ke teman-teman pageant lovers di rumah. Jadi kalau misalnya disuruh cerita nih pengalaman aku ketika berkompetisi di Mr. Global Jawa Timur, 19 tahun lalu tepatnya. Jadi tahun lalu itu memang awalnya aku itu bukan ada niat dari diri aku pribadi, karena ada salah satu orang aku yang menginspirasi aku juga untuk ya ikutan Mr. Global Jawa Timur. Mungkin meyakinkan aku juga gitu ya. Mungkin di tahun 2019 adalah waktu yang tepat untuk aku bersinar di 2019 gitu. Jadi itu mungkin aku mulai menumbuhkan rasa semangat lagi, semangat berkompetisi, semangat berjuang, baru mulai menyusun strategi juga. Kira-kira apa nih yang dicari, kriteria apa yang dicari Mr. Global Jawa Timur atau Mr. Global Indonesia? Kriteria seperti apa? Mungkin dari visi misinya, pemenang-pemenang sebelumnya itu seperti apa yang dicari, kayak gitu. Itu aku mulai research, mulai menambah wawasan juga, karena aku harus tetap up to date kan tentang wawasan sekarang, pengetahuan umum dan segala macam. Aku harus tetap upgrade. Baru ketika dimulai audisi, ada ya kayak kenal, ada beberapa temen yang sudah kenal, ada beberapa yang memang orang baru juga yang aku kenal. Ya akhirnya mulai nih ada rasa kayak kompetisinya, ada dua kompetisi itu mulai berasa ketika memang kita sudah bertemu dengan lawan kita atau kompetitor kita kan. Jadi ketika di hari awal sudah mulai berasa fight-nya, kompetisi. Kemudian alhamdulillah ketika setelah audisi itu masuk menjadi salah satu finalis di Mr. Global Jawa Timur 2019. Kemudian ketika di karantina dan grand final itu pun sudah tanya-tanya juga ke senior aku, senior duta wisata lebih tepatnya, yang alhamdulillahnya mereka selalu support aku, mulai dari persiapan public speaking, persiapan mungkin dari segi wardrobe, terus kemudian dari segi fisik, mereka selalu memperhatikan hal itu juga, kayak mempersiapkan aku harus bisa menjadi yang terbaik di kompetisi itu, kayak gitu. Jadi ketika aku berkompetisi dan karantina sampai di grand final itu, aku sudah siap dengan segala sesuatunya, dan di saat itu juga aku baru kayak merasa wah ini harusnya aku bisa menjadi yang terbaik nih, salah satu yang terbaik di kompetisi saat itu. Waktu itu sempat ketemu juga sama National Director Mr. Global Indonesia, Kak Arda. Waktu itu sempat diwawancara Kak Arda juga. Kemudian ya itu sempat ditanya-tanya kan kayak gimana perjalanannya, terus apa yang kamu persiapkan, kira-kira seperti apa jika menang, jika kalah seperti apa ya pertanyaan pageant seperti apa lah ya pada umumnya. Begitupun sampai di tahap dari semifinalis, terus di malam grand final juga saat itu aku nggak pernah nyangka juga sampai di tahap yang di posisi 3 besar. Awalnya kan di global dari 9 finalis itu kan ada speech competition. Setelah speech competition itu aku merasa aku kurang maksimal tuh ketika speech. Tapi ternyata alhamdulillah Tuhan masih mempercayakan aku untuk tahap berikutnya, yaitu di baru setelah di tahap 5 besar ada sesi tanya jawab dari dewan juri. Kemudian setelah di tahap 5 besar
ya walaupun aku lagi-lagi masih merasa bahwa diri aku dari jawaban aku tadi yang waktu 5 besar itu aku merasa bisa maksimal harusnya, tapi ya mungkin lagi-lagi ya karena ada tekanan ya, nervous ketika di depan panggung menghadapi finalis yang lain juga yang sama-sama bagus kualitasnya di depan dewan juri yang juga berkualitas. Jadi mungkin ada rasa tekanan tersendiri juga ya. Jadi mungkin yang membuat aku merasa kurang maksimal. Tapi alhamdulillahnya masih dipercaya untuk melaju di tahap 3 besar. Dan di tahap 3 besar itu juga ada sesi tanya jawab terakhir. Dari sesi tanya jawab terakhir itu baru aku merasa sedikit lebih tenang dari segi jawaban, dari segi kemampuan berbicara juga public speaking, dari segi konten isi jawaban gitu ya, aku merasa aman gitu. Mungkin aku masih berharap bisa di posisi yang pertama atau paling tidak posisi yang kedua gitu. Tapi walaupun di posisi ketiga pun aku sudah menjadi pemenang nih, kayak sudah di posisi 3 besar itu semuanya akan gitu kan. Jadi kayak ya udah aku akhirnya tetap berpasrah apapun hasilnya ketika Dewan Juri sudah memutuskan, jadi itu adalah keputusan yang terbaik, kriteria pemenang yang terbaik yang dicari gitu kan. Dikirim nantinya ketika memang juara 1 yang dikirim di nasional, ya itu adalah kriteria yang dicari dari kompetisi yang ada di nasional Mister Global Indonesia kayak gitu. Akhirnya ya udah dari situ setelah malam penobatan akhirnya aku diumumkan sebagai second runner up. Akhirnya kita sempat ya udah kayak kayak farewell party juga gitu ya, mengucapkan selamat, terus terima kasih juga pada pihak para penonton juga pendukung. First pageant yang sudah meliput juga pada saat itu, kita mengucapkan terima kasih juga sudah support acara Mister Global Jawa Timur 2019, dan perjalanannya nggak berhenti di saat itu juga nih, karena aku merasa aku ketika memutuskan untuk masuk ke satu organisasi itu berarti aku punya tujuan lain, nggak cuma ada ketika aku menang ataupun kalah, ketika aku masuk di suatu organisasi yang baru aku harus bisa berkontribusi lebih untuk organisasi itu gitu. Mungkin saat itu memang jaraknya lumayan dekat ya untuk persiapan Steven yang juara 1 nasional. Kita juga dari teman-teman finalis dan juga regional director membentuk sebuah tim untuk mempersiapkan apa aja nih Steven bernasional, mulai dari pelatihan public speaking, kira-kira perawatan apa yang lakukan, dipersiapkan juga gitu yang mungkin jadi senjata ketika berkompetisi di nasional. Dari situ aku pun juga waktu itu sempat mendapat kesempatan juga, karena itu privilege buat di Mister Global mendapatkan di malam grand final Mister Global Indonesia tahun 2010. Nice. Akhirnya aku bisa punya kesempatan secara langsung nonton di lokasi, di venue ya, di waktu itu di Jakarta. Dan sempat ada bidang tamu juga di saat itu, ada Rosa, terus ada beberapa dewan memang sangat luar biasa kayak Renaldi Rivaldo, kemudian ada Nadia Purwoko, dan ada beberapa dewan juri yang memang berkualitas juga gitu, sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Jadi sangat bersyukur juga punya kesempatan yang sangat luar biasa itu ketika di tahun itu gitu. Jadi aku bersyukur bisa masuk dan menjadi bagian dari Mister Global Jawa Timur dan anggota keluarga besar dari Mister Global Indonesia juga kayak gitu. Dan itu pun juga selama 1 tahun menjabat nih, kalau misalnya boleh cerita juga, mungkin kita nggak boleh. Kita mengantarkan si Steven untuk berkompetisi di nasional. Tapi kita ada kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama Steven juga. Mengunjungi panti asuhan, kemudian juga kita punya acara Mister Global, keluarga Mister Global Jawa Timur, itu untuk pergi ke salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Waktu itu ada di Kota Batu, di Jawa Timur Park. Kita sempat bertamasya juga di sana, terus
sharing-sharing juga, lebih mengakrabkan diri, kemudian menyusun organisasi Mister Global yang di 2019 itu harus dibawa seperti apa, kemudian program-program kerja apa yang akan kita lakukan ke depan, gitu. Itu pun berlaku sampai di awal tahun 2020 sampai di pemilihan yang sekarang gitu. Aku pribadi alhamdulillahnya dipercaya dari regional director aku untuk menjadi ketua panitia dari pemilihan Mister Global Jawa Timur 2020 gitu. Mungkin luar biasa. Finalis teman-teman keluarga besar Mister Global Jawa Timur 2019, aku bekerja sama dengan mereka juga untuk membuat sebuah pemilihan di Mister Global Jawa Timur 2020. Wow. Tekad yang mendengar ceritanya benar-benar bisa jadi motivasi juga nih untuk yang mau tahu juga di dalam mengikuti ajang Pigeon Lovers, teman-teman Pigeon Lovers yang untuk mengikuti ajang-ajang beauty pigeon juga bukan hanya kita sekedar ini ya, bukan hanya sekedar selesai pengumuman terus selesai, tapi ada sistem kerjanya juga di dalamnya selama masa menjabat itu nih teman-teman Pigeon Lovers yang tadi Mr. Fajar bagiin. Dan aku tadi terfokus sama satu hal yang membuat aku sampai saat ini Mr. Fajar dan juga salah satu pemenang ya Mr. Steve ya, Steve. Mr. Steve tidak terlepas mereka berdua menjadi seperti kayak sekarang ini teman-teman Pigeon Lovers kalau tidak ada panitia yang luar biasa dari Mister Global Jawa Timur dan Regional Director yang benar-benar kontribusinya luar biasa. Boleh diperkenalkan mungkin? Yes. Itu juga sangat berpengaruh besar sih. Wow. Pigeon Lovers. Kalau nggak ada mereka ya Mister ya, kalau nggak ada mereka juga Mister juga bukan sesuatu yang benar-benar bisa ngasih dampak positif nih. Dan boleh perkenalkan Mister untuk Regional Director dari Mister Global Jawa Timur biar teman-teman bisa. Regional Director aku adalah Kak Jai. Oke, halo Kak Jai. Beliau ini ya mungkin bisa dibilang juga sedang merintis juga ya. Mungkin ajang Mister Global itu juga salah satu lisensi yang dia pegang di tahun 2019. Lisensi pertama mungkin yang dia pegang juga, jadi dia dalam proses belajar juga, dia pun juga mungkin juga hampir sama dengan kita finalis, jadi kayak sama-sama belajar nih. Jadi prosesnya itu bukan regional director yang menggurui finalis atau apa ya dari anak-anaknya yang dia pilih gitu, tapi inginnya adalah bekerja bersama-sama, bisa bekerja dua arah, cuma satu arah. Regional director yang mengarahkan anak-anaknya, tapi bisa anak-anaknya itu juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan kontribusi juga kayak gitu. Jadi bisa saling mengisi gitu satu sama lain. Saling mengisi sama lain. Dan seperti keluarga juga ya tentunya ya Mr. Fajar ya. Jadi seperti memang di format seperti itu biar nggak ada kesalahan juga antara director juga dengan kita sebagai keluarganya. Wow, luar biasa banget. Tapi kira-kira nih untuk COVID pandemik seperti ini nih dari dengan jabatan yang ada itu kan udah menjadi satu tanggung jawab juga ya sama Mr. Fajar dan Mr. yang lainnya. Kira-kira tanggung jawab dalam menjabat ini, tanggung jawab terbesarnya itu dalam hal apa Mr.? Mungkin dalam kegiatan kerja di luar, di lapangan, bisa diberikan contohnya Mr. yang paling berat? Tanggung jawab ketika kita menjadi atau menyandang gelar titel Mister Global ya, atau pribadi kita masing-masing dengan latar belakang kita. Itu ya, yang paling berat. Karena banyak orang kan mengetahui Mister Global atau mungkin ada Miss juga, ada Mister juga bahwa mereka hanya melihat bahwa instan kan, mereka melihat itu seperti instan mengikuti suatu ajang beauty pigeon, tapi di luar itu kan mereka punya latar belakang yang berbeda-beda ya Mr. Fajar ya. Mungkin ada yang bekerja, kuliah, ataupun punya pengalaman banyak. Jadi ini nih tempat di mana yang kemarin kita sempat bahas juga ini Mr. Fajar, beauty pigeon itu sebenarnya selain dia untuk ajang ibaratnya pemilihan untuk menentukan siapa pemenangnya, tapi di sini juga menggali kreativitas
anak-anak nih, anak-anak bangsa juga di Indonesia khususnya, supaya bisa memberikan talentanya, aspirasinya juga di dalam suatu organisasi, dan bisa menjadi teladan atau contoh example buat banyak orang, Mister. Betul, betul, betul banget. Dan itu mungkin yang salah satu yang kita terapkan sebagai panitia pemilihan Mr. Global Jawa Timur. Itu Yes. kita mungkin menyesuaikan juga dengan situasi sekarang, dengan pandemi yang sekarang, kita yang harus mengharuskan lebih banyak aktivitas di dalam rumah daripada di luar rumah. Tapi jauh sebelum itu, ketika kita menyusun sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh finalis, bagaimana kita sebagai Mr. Global, ketika sudah menyandang, walaupun sebagai finalis Mr. Global Jawa Timur, kita punya pengaruh lingkungan di sekitar kita, gitu. Mulai dari hal yang sangat kecil, mungkin kita lakukan sehari-hari juga. Mungkin itu salah satu yang kita berikan tugas juga ke para finalis Mr. Global Jawa Timur 2020 untuk melakukan sebuah kegiatan atau aksi nyata, kegiatan sosial maupun aksi lingkungan yang sesuai dengan passion mereka masing-masing. Latar belakang mereka memang sangat beragam, jadi ada beberapa yang memang passionate di dunia lingkungan, ada yang di sosial juga. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu mereka abadikan di sebuah satu video yang kita unggah juga di Instagram Global Jawa Timur. Jadi buat teman-teman juga yang penasaran kira-kira finalis Mr. Global itu seperti apa, Mr. Global Jawa Timur, kegiatan mereka itu ingin aja, aksi nyata apa yang mereka lakukan itu teman-teman bisa lihat di kita Mr. Global Jawa Timur. Jadi ada beragam sekali ya, kayak salah satu contoh misalnya ada salah satu yang ikut bergabung di komunitas peduli Sungai Surabaya gitu. Jadi melakukan aktivitas sosial ketika bersih-bersih sungai sekitaran Surabaya, itu salah satu yang menarik juga. Ada yang memang misalnya di Kota Malang ada salah satu finalis yang berlatar belakang di di dunia retail kalau nggak salah, setahu aku. Jadi sampah hasilkan atau dibuang oleh retail atau segala macam itu dijadikan sebuah bahan-bahan yang lebih bermanfaat lagi kayak gitu. Ada juga yang influence teman-temannya untuk menggunakan yang basic kayak menggunakan reusable straw, kemudian tumbler dan segala macam. Kan itu salah satu bentuk untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita. Terus ketika waktu itu juga membahas tentang Steven juga pemenang tahun lalu, dia yang sempat ketika mengangkat program kerja dari Wali Kota Surabaya yang membuat bus kota. Dari bus kota itu kan untuk mengurangi polusi udara yang ada di Kota Surabaya. Jadi ada bus Kota Surabaya yang cara membayarnya nih sangat unik gitu. Jadi ketika ingin naik bus Kota Surabaya ini membayarnya dengan botol plastik bekas kayak gitu. Jadi kayak sambil membudayakan membuang sampah pada tempatnya, tapi juga bisa menggunakan transportasi umum sebagai salah satu langkah untuk mengurangi polusi udara yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Jadi itu poin yang cukup lumayan bagus juga sih. Poin yang benar-benar bisa menjadi kerja bukti nyata juga ya, Mr. Fajar ya, bukan sekedar hanya jabatan nih. Ada kan beberapa teman-teman Pigeon Lovers nih, Mister, kayak berpikir, aduh, ikut Pigeon atau apa hanya untuk popularitas. Tapi ketika aku melihat popularitas atau jabatan yang kita punya itu sebenarnya tidak harus kita publish kan secara full up gitu ke media atau ke halayak kan. Jadi kita bekerja ya seperti apa yang kita emang bisa kerjakan tanpa harus dilihat orang banyak, tapi itu bisa menjadi aplikasi yang benar-benar ada impact and efek yang sangat-sangat positif ya, Mister ya. Jadi kayak kerja nyata lingkungan, kerja untuk memberikan dorongan ke publik secara menyeluruh, itu menurut aku tanggung jawab untuk Mister Jawa Barat dan Mister Jawa Timur khususnya, dan semua Mister yang ada di Indonesia, bahwa kami ini bukan sekedar hanya suatu name tag atau slogan Mister, tapi kami di sini juga mau terjun lebih apa sih yang dibutuhkan masyarakat begitu ya, Mister ya. Apa yang bisa kita bantu? Bukan jadi, apa yang gimana, Mister? Nggak apa-apa, lanjutin dulu, Mister. Maaf, iya. aku kalau iya santai.
Jadi lebih bukan apa yang kita beri, tapi bagaimana kita memberi kan. Tentang soal pelayanan, kita melayani, bukan kita dilayani oleh masyarakat, tapi gimana Mr. Fajar, Mr. Steve juga yang pemenang Mr. Global Jawa Timur, dan juga komunitas organisasi Mr. Global Jawa Timur dan seluruh Indonesia bisa menjadi pelayan yang baik juga, dan bisa membuat pola pikir dan pandangan masyarakat itu terbuka ya Mister ya. Jadi aja. Tuh. Jadi sudah ya besar ya. Aku bisa menikmati. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang di luar sana mungkin yang tidak atau masih belum tertarik dengan dunia pageant juga, sebenarnya nggak cuman di pageant aja kita bisa melakukan aksi-aksi nyata seperti itu sebenarnya. Kita sebagai pribadi yang dengan latar belakang yang berbeda, walaupun tidak berlatar belakang pageant atau menyandang gelar sebagai mister atau putri, putra dan segala macam, itu kita baru melakukan aksi nyata. Tapi kita sebagai manusia biasa pun sebenarnya kita bisa memberikan dampak nih ke lingkungan sekitar kita itu apa, sesuai dengan passion kita masing-masing. Cuman ketika kita mengikuti pageant itu platform yang lebih besar lagi, menjangkau lebih banyak orang lagi untuk bisa mengerti tujuan yang kita lakukan itu seberapa besar dampaknya juga gitu di masyarakat. Luar biasa ini Mister. Untuk teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih, ada beberapa pertanyaan nih Mister Fajar, untuk Mister Fajar nih. Oh iya, boleh. Mungkin ada yang masih kepo banyak banget, bisa DM juga ke Instagramnya dari Mister Fajar ya, untuk yang mau tanya-tanya seputar Pigeon. Dan aku mau bacain salah satu pertanyaan yang masuk live kita di pertama kali. Pertanyaannya itu Mister dari tunggu sebentar, dari Duta Polteksos Bandung. Oke, aku bacain ya Mister ya. Mas, silakan. Mas setuju nggak dengan statement kalau ikut pageant itu pokoknya harus peres? Oh, baik. Udah ya, boleh dijawab nih ya. Iya, betul. Oke. Setuju atau enggak, kalau menurut pendapat pribadi aku, menurut aku nggak setuju ya. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing, tujuan ikutan pageant itu seperti apa. Citra seperti apa yang akan ditampilkan ketika berkompetisi. Tapi menurut pribadi aku, kita harus menampilkan citra yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Jangan jadi orang lain. Mungkin peres itu kan bisa dikatakan ketika kita berusaha untuk menutupi kelemahan kita gitu kan, dengan menjadi lebih akrab, menjadi lebih humble. Tapi itu sebuah hal yang positif, tapi kenapa enggak untuk dilakukan kayak gitu, walaupun tanpa mengurangi unsur jati diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi karakter kita itu harus tetap terpancar, harus keluar dengan attitude yang bagus. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau misalnya peres itu mungkin ke arah yang lebih negatif, tapi kalau misalnya dari segi public speaking, dari segi kita menjadi seorang yang lebih humble, lebih berattitude, lebih beretika, itu memang kriteria-kriteria yang dibutuhkan gitu. Ketika kita bisa menjangkau lebih banyak orang, ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, ketika kita bisa saling sharing, saling mendengarkan juga. Gak cuma kita sebagai orang yang berbicara, yang mau didengar, tapi kita juga harus mau menjadi pendengar yang baik juga gitu. Jadi attitude itu memang yang utama, bukan hanya mungkin orang yang bilang peres itu bukan seperti itu ya, istilah peres yang dimaksud di dunia pageant, tapi mungkin kita menampilkan versi terbaik dari diri kita tanpa mengurangi jati diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Semoga untuk pertanyaannya sudah dijawab sama Mr. Fajar. Untuk yang baru nanya, terus ada satu pertanyaan lagi nih. Theo di sini masih mau kasih kesempatan buat sebuah teman-teman Pigeon Lovers bertanya. Ada pertanyaan dari Galang_BP11. Gimana sih tanggapan Mister seseorang waktu karantina baik tapi setelah karantina berubah? Oke, mungkin kepribadian sifatnya, karakternya berubah nih Mister. Tanggapan dari Mister. Oh iya. Tanggapan ya dari orang yang seperti itu ya, kayak punya dua sisi nih yang berbeda ketika berkompetisi dan setelah. Menurut aku itu hal yang wajar dan pasti terjadi di setiap ajang manapun.
Ada yang memang dari awal dia memberikan citra yang seperti ini, apa adanya dirinya. Ada yang memang berusaha untuk menutupi jati dirinya dengan jati diri orang lain, kan? Tapi dengan maksud dan tujuan yang baik, karena untuk menyesuaikan dengan kriteria kompetisi yang sedang dia ikuti. Itu adalah hal yang wajar menurut aku, tapi alangkah lebih baiknya nih, ya seperti yang aku bilang sebelumnya gitu ya, ketika kita bisa menjadikan citra atau apa ya, image yang baik dari versi terbaik diri kita tanpa mengurangi jati diri kita yang sebenarnya. Jadi istilahnya nggak fake gitu ya. Jadi harus benar-benar jadi kalau misalnya tetap dan setelah berkompetisi, harusnya kita harus bisa menjadi orang yang sama, bahkan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bukan orang yang lebih buruk kayak gitu. Pak, terima kasih nih untuk pertanyaannya nih. Jadi membangun juga buat saya pribadi dan juga untuk Mister Pageant di rumah juga. Dan Mister, aku mau tengok lagi dong kembali nih untuk planning progres prospek pekerjaan yang akan dilakukan dalam Mister Global Jawa Timur tuh kedepannya seperti apa ya? Bisa di-sharing, Mister? Oke. Jadi untuk kembali ke tema pemilihan kita tahun ini kan kita fokus ke lingkungan dan aksi sosial gitu ya. Pasti kita akan terus ke arah situ. Jadi program kerja 1 tahun ke depan kita akan susun setelah penobatan dari Mister Global Jawa Timur 2020. Kita akan tanyakan kira-kira mereka maunya Mister Global Jawa Timur itu melakukan kegiatan yang seperti apa. Nggak cuma kita yang membuat program, suatu program, kita sudah menyiapkan beberapa program, tapi kita akan dengan sangat terbuka untuk menerima masukan dari teman-teman finalis Mister Global 2020. Kira-kira mereka ingin memberikan masukan seperti apa? Kira-kira kita harus melakukan aksi apa nih untuk 1 tahun ke depan yang bisa membuat kita lebih dikenal lagi, lebih bermanfaat lagi buat masyarakat sekitar kita gitu kan. Jadi kita mencoba untuk bersama-sama sharing, bisa 2 arah juga, bisa mendapatkan masukan juga, kira-kira ngapain aja. Jadi itu fungsinya mungkin organisasi yang sedang kita bangun juga gitu ya. Kita juga organisasi yang baru, jadi kita masih butuh banget masukan yang fresh gitu ya dari teman-teman Mister Global Jawa Timur 2020 yang baru, tapi tanpa mengurangi visi dan misi kita yang fokusnya adalah ke sosial dan juga lingkungan kayak gitu. Jadi kegiatan apapun itu nanti kita akan lakukan dengan ya tanggung jawab bersama-sama sesuai dengan tujuan kita di awal gitu. Luar biasa. Jadi itu teman-teman kegiatan nih untuk yang mau tahu kegiatan dari Mister Global Jawa Timur dan juga nih kita nih dari Mister Global Jawa Barat nih terus mendoakan nih untuk Mister Global Jawa Timur, kita Indonesia, kita sama-sama saling dukung untuk kemajuan anak-anak generasi muda yang bisa lebih lagi berkarya di usia yang masih sangat muda dan bisa menjadi generasi penerus bangsa nih, Mister. Dan juga salam juga nih buat RD-nya, buat para Mister Global Jawa Timur 2000 angkatan Mister sampai 2020. Dan juga aku mau minta 2020. Dan juga Mister Fajar nih, sebelum Mister Fajar bersama keluarga membuka puasa nih dan teman-teman Pigeon Lovers di rumah, Theo mau tahu dong, mau minta pesan di pandemi COVID-19 ini dari pandangannya Mister Fajar dan kasih motivasi untuk teman-teman Pigeon Lovers yang mungkin akan mengikuti pemilihan Pigeon Mister Global Jawa Timur. Oke, yang pertama untuk COVID-19 ya, dalam pandemi yang seperti ini nih, pesan aku untuk teman-teman juga, kita semua ini sama-sama berjuang menghadapi pandemi seperti sekarang. Kita harus bisa mendukung program-program atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kita. Kita harus percayakan semuanya ke pemerintah yang sudah memutuskan kira-kira langkah apa yang terbaik untuk kita semua, untuk kesehatan kita bersama, keselamatan kita bersama. Dimulai dengan diri kita pribadi masing-masing juga untuk selalu menggunakan APD, alat pelindung diri ketika kita keluar dari rumah, ketika berkegiatan di luar rumah, harus minimal menggunakan masker, mungkin bisa pakai sarung tangan, kemudian ketika sudah keluar dari rumah, langsung membersihkan
diri, langsung memakai segala macam, dan juga sering-sering juga kita untuk cuci tangan dan memakai sabun atau hand sanitizer kayak gitu. Selalu menjaga gaya hidup yang sehat juga ya, karena kita mungkin dari segi seorang Mister Global gitu kan, kayak kita dituntut juga untuk selalu untuk menjaga kesehatan kita, kemudian tubuh kita juga harus tetap ideal juga. Jadi mungkin salah satu tips yang bisa aku kasih ke teman-teman juga mungkin bisa dilakukan dari gaya hidup yang sehat, dari mengatur pola makan, asupan makanan yang kita makan itu harus benar-benar yang bergizi, yang bagus untuk kesehatan kita, sistem imun kita, terus juga ditambah lagi dengan olahraga nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi puasa maupun yang tidak menjalankan ibadah puasa, mungkin melakukan workout from home itu juga salah satu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan mungkin juga ketika di pagi hari, di jam-jam 9 sampai jam 10, kita bisa berjemur dulu gitu ya, menyempatkan untuk berjemur, karena itu meningkatkan juga sistem imun kita. Kayak gitu. Jadi apapun cara yang positif yang bisa kita lakukan, kita harus coba semuanya gitu. Jadi salah satu bentuk dukungan kita ke pemerintah, kita harus stay at home, kita harus tetap menjaga kondisi kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita, kayak gitu. Terus untuk pesan buat teman-teman pageant lover atau teman-teman yang mau untuk mencoba di dunia perpageantan nih, kayak gitu ya. Kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Menurut aku langkah awal yang kalian harus perlu tahu adalah kalian harus punya niat, benar-benar niat, jangan setengah asal full gitu ya. Ketika kamu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, harus berusaha untuk menanggi semua ketakutan-ketakutan yang akan terjadi di kemudian hari. Kalian harus berani untuk mencoba hal baru. Keluar dari zona nyaman kalian, mantapkan niat kalian untuk mengikuti kompetisi kayak gitu. Jadi strategi seperti apa nih kira-kira? Jadi kalian harus, mungkin dari aku pribadi, kalian harus mengenali dulu kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian harus, ketika punya kekurangan misalnya di public speaking atau kemampuan bahasa asing atau wawasan yang kurang luas juga, itu harus kalian perbaiki untuk lebih mempersiapkan. Terus juga poin yang terakhir mungkin lebih mengenali kompetisi yang akan kalian ikuti gitu, mulai dari organisasinya seperti apa, visi misinya seperti apa, pemenang-pemenang sebelumnya atau kriteria yang diinginkan seperti apa. Jadi kalian paham ketika kalian akan berkompetisi atau istilahnya berperang, kalian tahu medan perang yang akan kalian jalani itu seperti apa. Jadi kalian akan siap tempur di sana, sudah mempersiapkan banyak hal. Jadi ketika kalian berkompetisi, kalian sudah siap dan matang. Jadi langsung bisa, perjalanan kalian akan sangat mulus ketika berkompetisi, ketika persiapan kalian sudah sangat matang. Kayak gitu. Itu pesan dari aku sih buat teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk pesannya nih, Mister, dan juga motivasi serta sharingnya juga. Mungkin buat saya pribadi nih, Theo dan juga teman-teman Pigeon Lovers di rumah bisa mengaplikasikannya, bukan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari, Mister. Jadi untuk teman-teman Pigeon Lovers, selamat juga nih untuk sebentar lagi ya akan mau berbuka puasa yang sendiri bersama keluarga. Tetap harus bersyukur. Dan jangan lupain juga untuk berdoa, untuk memohon apapun yang kalian inginkan di bulan suci ini. Dengan penuh dengan sukacita juga. Dan sekali lagi, Theo mengingatkan hari ini episode 16 bareng Mr. Rofil Fajar telah berakhir dari runner-up Mr. Global Jawa Timur. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dan salam hormat buat keluarga besar Mr. Global Jawa Timur dari Mr. Global Jawa Barat, Mr. Ya, terima kasih sekali.